Perkenalkan, kami dari kelompok Love Jumbo. Kami akan membahas tentang education teknologi, terutama dalam bidang pendidikan, yaitu bagaimana cara teknologi mengubah cara kita belajar. Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Dinda Ibrani Group, saya akrab dipanggil Dinda. Hai Dinda, teman-teman, dan di sini saya akan memandu podcast kita pada hari ini. Kemudian saya serahkan kepada teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zara Mas Kuliah, akrab dipanggil Afifah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kalisa, bisa dipanggil Ica. Halo guys, perkenalkan nama saya Andi Nur Nadila M, biasa dipanggil Nadila. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Asafal Kizli, biasa disapa Ashraf. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Farid dan akrab dipanggil Albi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Faiza Putri Syukur, akrab disapa Ratu. Halo, kenalin nama aku Siti Namira Wahyudi, biasa dipanggil Nami. Perkenalkan nama saya William Kusuma, biasa dipanggil William. Perkenalkan nama saya Giza Natania Rijanto, akrab dipanggil Kizia. Perkenalkan nama saya Grace Leviathan Siregar, biasa dipanggil Grace. Itulah tadi perkenalan singkat dari teman kelompok saya. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai education teknologi, tentang bagaimana teknologi mengubah cara kita belajar. Kenapa kita akan mengangkat tema tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bahwa teknologi itu sangat merubah aspek kehidupan kita, terutama dalam bidang sosial, kesehatan, maupun pendidikan itu sendiri. Kita semua tahu bahwa teknologi itu sangat memudahkan kita dalam pembelajaran. Tapi pertanyaannya, apakah teknologi itu membawa pengaruh yang baik dalam pembelajaran atau bahkan menimbulkan tantangan, dampak negatif, dan lain sebagainya? Maka dari itu dalam podcast ini kita akan membahasnya. Mungkin saya akan memulai dari teman saya yang bernama Algi. Jadi kira-kira Algi, menurut kamu apa sih education teknologi itu dan bagaimana perkembangannya saat ini? Nah, yang sebelumnya disebutkan oleh Dinda, kan education teknologi itu yang biasa disingkat dengan EdTech, di mana ini yang berarti teknologi yang berbasis di pendidikan, di mana teknologi ini berfungsi sebagai untuk membantu meningkatkan ataupun memperbaiki pendidikan tersebut dan juga mensupport pengajar maupun pelajar. Nah, ada pun beberapa contoh yang bisa diangkat, yaitu seperti aplikasi yang digunakan, platform dan banyak lainnya. Terus perkembangan EdTech ini juga sangat meningkat pesat tahun-tahun akhir ini yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang dimana kita sebagai siswa maupun mahasiswa dipaksa mau tidak mau harus secara daring menggunakan aplikasi yang seperti yang bisa disupport oleh mahasiswa itu, contohnya mungkin Classroom, Zoom meeting dan lain sebagainya. Dan di UNAS juga EdTech ini sebanyak juga contohnya, seperti psikola, histologi juga yang sebelum masuk laboratorium juga harus ada tugasnya dikumpul. Dan tentunya nih usia KRS juga tidak perlu diambil secara manual, sudah bisa langsung dari website, dari platform, bisa langsung di print untuk mempermudah mahasiswa lainnya. Mungkin itu sih. Jadi pembahasan penyampaian Algi tentang bagaimana education teknologi itu ternyata sudah sangat berkembang ya, apalagi di lingkungan kita di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kita itu sangat menggunakan teknologi untuk memudahkan kita dalam sistem pembelajaran, apalagi kalau kita membeli KRS itu sudah tidak lagi untuk langsung ke prodi atau bagaimana, tapi kita tuh langsung menginput data kita di handphone sendiri. Kemudian yang dikatakan Algi tadi, ternyata teknologi itu terutama dalam bidang pendidikan itu
sudah sangat mulai dilakukan pada saat COVID-19 karena transisi antara pembelajaran offline dan online itu sangat digunakan pada saat itu, dan hal itu sangat bermanfaat bagi kami, dan disitulah kita mulai beradaptasi dalam menggunakan teknologi. Kemudian teman-teman, bagaimana, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana dampak dari education teknologi itu. Nah, iya, saya juga setuju banget nih sama Algi punya pernyataan tentang edutech gitu. Tapi sebelum itu saya juga mau tambahkan, sekarang itu kan dimana zaman itu sangat berkembang pesat. Kita sudah di era dimana society 5.0. Kita juga harus tahu kayak bukan cuma di Unhas, tapi kita juga punya aplikasi kayak anak-anak sekarang itu pakai belajar ruang guru, Zenius. Bahkan Indonesia juga punya, ternyata ada aplikasi yang namanya Kipin yang sudah diterima secara internasional ataupun nasional, teman-teman toh. Jadi kita juga itu ternyata aplikasinya sangat membantu para siswa untuk bantu. Jadi itu juga menunjukkan kalau pemerintah itu sangat mendukung kita punya digitalisasi. Nah, pastinya itu karena dia pemerintah mendukung, pasti ada dampak positifnya dong. Nah, dampak positifnya ya kita jadi lebih mudah untuk bisa belajar di mana saja, kondisinya apa, kapan saja, aksesnya juga kita terdapat pelajarannya itu semakin luas. Kita bisa bertanya. Sekarang juga ada namanya artificial intelligence, jadi kayak ChatGPT atau DeepSeek, kita bisa bertanya, kita punya materi dan langsung dijawab. Begitu teman-teman. Dan AI sangat membantu kita para mahasiswa toh. Ya, Nah, betul sekali teman-teman, yang Pak Riza tadi jelaskan bahwa AI itu memiliki dampak positif untuk kita sebagai siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu. Dengan mungkin kita menggunakan AI, segala sesuatu yang kita kerjakan itu bisa menjadi lebih mudah, lebih efisien, atau lebih bisa dibilang lebih bagus intinya. Nah, kita tahu sendiri bahwa tadi kan Jesse sudah menjelaskan dampak mengenai AI untuk kita sebagai mahasiswa atau siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran AI untuk kita semua. Nah, tentunya AI itu memiliki peran penting, yaitu AI itu sangat mudah kita akses untuk segala sumber pengetahuan yang kita tahu lebih luas, mungkin baik dalam bentuk video-video atau artikel atau e-book atau bahkan dalam bentuk aplikasi, yang dimana biasanya kan aplikasi menyediakan kursus-kursus online. Nah, di kursus-kursus online kalau misalnya kita ikut, biasanya kita bisa kayak menentukan jadwalnya kapan, harinya kapan, jamnya kapan, atau bahkan kita tentukan siapa yang mau ajak siapa yang menjadi peserta. Jadi kayak pembelajarannya pasti lebih efektif nih, karena nyaman nih, karena sesuai dengan pilihan tak. Selain itu, AI itu kayak perpustakaan digital, perpustakaan online, di mana dia itu kayak menyediakan segala akses, ribuan, jutaan, triliunan kayak jurnal-jurnal yang ingin kita tahu tanpa ada batasnya. Selain itu, kita tahu bahwa di internet itu kan ada kayak platform-platform pendidikan atau bahkan kayak aplikasi yang kita ikuti, kursus-kursus online itu mereka biasanya kayak menyediakan tes-tes online atau kayak kuis. Nah, dengan kita memanfaatkan hal tersebut dengan baik, kita akan mendapatkan impact atau kayak kita mendapatkan umpan balik yang lebih positif. Karena kalau misalnya ikut gitu, kita bisa kayak mengukur kemampuan kita sampai mana, kita paham materi ini sampai mana. Jadi kalau misalnya ada yang kurang kita pahami, kita sebaiknya tingkatkan itu agar pemahaman kita lebih terus bertambah. Selain itu, kita kan tahu sendiri bahwa di internet itu kan banyak kayak platform-platform pendidikan atau bahkan kayak aplikasi itu ada kayak kursus online-nya yang bisa kita ikuti, kayak tes-tes online-nya atau kuisnya. Kalau misalnya kita ikuti itu akan memberikan manfaat yang lebih baik kepada diri kita sendiri, akan kayak memberikan umpan balik yang lebih positif kepada diri kita sendiri, karena kita lebih tahu, kita sudah tahu ini sampai mana, kita mengerti materi ini sampai mana, dan kita juga tahu kekurangan tak di mana. Jadi itu yang jadi kekurangan, kita kayak tingkatkan lagi belajar kita supaya lebih baik. Mungkin hanya itu. Oke, itu tadi penjelasan yang sangat baik ya dari rekan saya, Kezia dan Nadila. Kezia tadi menjelaskan tentang bagaimana aplikasi itu sangat memudahkan kita
apalagi tadi ada aplikasi yang ternyata sudah diakui secara internasional. Dan juga tadi Nagila tadi meng-highlight bahwa AI juga sangat memberikan kemudahan bagi kita para mahasiswa, terutama AI juga membantu kita dalam meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita tahu apakah kita sudah mampu untuk mencapai hal tersebut atau belum. Kemudian saya ingin bertanya nih kepada William, kira-kira menurutnya William, apakah di era education teknologi ini, apakah guru itu masih perlu untuk digunakan? Ya. Oke, tadi kan sempat disinggungnya sama 3 teman kita, education teknologi itu banyak banget bentuknya, kayak dari platform, terus aplikasi berbasis digital tadi pendidikan, kayak Ruang Guru, Zenius, terus di UNAS juga kita pakai Neosia, kita pakai sekolah. Itu kan sebenarnya adalah jembatan untuk menghubungkan kita dengan dosen, dengan operatornya atau fasilitatornya, dan kita mahasiswa atau siswanya. Jadi menurut saya peran guru itu masih sangat amat penting sekali. Apabila seorang gurunya itu bukanlah sebagai operatornya, maka kita posisikan seorang guru sebagai fasilitatornya. Karena contoh tadi Algi bilang ambil KRS tidak perlu lagi di cetak gitu kan, jadi bisa langsung di download, disetujui secara online gitu. Jadi memudahkan banget, siapa lagi di era society 5.0 ini, di mana teknologinya yang masuk ke masyarakat beda dengan revolusi industri 4.0 di mana teknologinya itu baru masuk ke skala industri, skala besar, masuk ke mesin-mesin. Di era society 5.0 ini kita harus menjadi penggerak teknologi itu, bukan kita yang digerakkan sama teknologi. Apalagi kan kita mahasiswa FK banyak banget yang mohon maaf ya, menyalahgunakan teknologi kayak AI gitu, kita gampangin banget makainya. Jadi peran guru di sini sebagai instruktur, sebagai penggerak, sebagai pengatur juga, sebagai kendali kontrol kita juga. Makanya saya terkadang setuju banget sama sistemnya FK UNHAS, itu ujiannya ujian blok, kita nggak boleh bawa apa-apa, kita nggak boleh bawa sesuatu yang bisa bertelekomunikasi atau digital basisnya, kayak smartphone saja nggak boleh kan. Iya. Jadi itu, dan di situ adalah peran guru yang paling penting. Kita memang harus mahir malah karena menggunakan teknologi itu, karena kita kan nantinya sudah masuk era seperti 5.0, apalagi kita nanti mau masuk ke abad kedua. Jadi apalagi kita sebagai dokter masa depan pastinya udah pintar-pintar, udah sebelum mereka periksa ke kita aja mereka udah tahu, mereka udah bisa self diagnosis sendiri walaupun kan mereka salah. Jadi itu sih peran guru juga masih sangat penting sekali menurut saya. Mengatur etika juga kita dalam teknologi gitu sih. Jadi betul sekali itu, kalau guru tetap dibutuhkan di zaman sekarang, walaupun teknologi sudah berkembang pesat, kita bisa tuh belajar sendiri, tapi tetap kita butuh guru. Nah, guru ini juga bisa gunakan teknologi, bukan hanya dia yang dibutuhkan sama teknologi, tapi dia juga butuh teknologi supaya dia bisa improve caranya dia mengajar, caranya metode pembelajaran itu bisa lebih baik. Jadi siswa-siswanya itu atau mahasiswanya itu bisa lebih tertarik dan lebih lebih tertarik lagi ke pelajarannya, jadi tidak bosan. Kayak misalnya ada game di sela-sela pembelajaran. Terus ini juga bisa kolaborasinya itu bentuknya kayak kita kan secara nyata itu sudah tahu semua seperti yang dijelaskan sama Kezia juga, kayak aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain sebagainya itu yang bisa digunakan sama guru untuk berkolaborasi. Jadi dia guru itu ataupun dosen-dosen bisa menjangkau banyak sekali siswa-siswa di luar sana. Jadi dia tidak hanya terpaku sama tempat dia bekerja saja. Jadi banyak sekali banyak sekali siswa yang bisa dia jangkau di luar sana. Terus selain itu juga dia bisa menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan sarana sumber daya pendidikannya, seperti kayak jurnal-jurnal dia bisa baca, kayak materi sekarang itu kan sekarang ilmu pengetahuan itu berkembang terus, jadi dia bisa belajar dengan guru itu bisa memperbaiki lagi pengetahuannya tentang materi yang dia kuasai itu dengan
melihat di teknologi kayak lewat Google, jurnal-jurnal itu dia bisa baca secara online. Kemudian selain itu kayak metode pembelajarannya tadi yang saya bilang kayak sudah dijelaskan dia sama Aldi, kayak kita kan sekarang kalau belajar anatomi itu ataupun histologi ada aplikasinya, jadi guru itu ataupun dosen-dosen itu berkolaborasi di situ dengan teknologi. Jadi dia gunakan teknologi supaya kita ini sebagai mahasiswa bisa lebih tidak bosan lah untuk mempelajari apa yang kayak kita tidak gampang tertidur atau relax gitu, mungkin seperti itu. Iya betul sekali, saya sangat setuju dengan Ica. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian tentang manfaat-manfaat dari education teknologi itu sendiri. Bahkan video dari Ica juga sudah jelasin tentang peran pentingnya seorang guru bagi mahasiswa di era digitalisasi ini. Nah, kita beralih nih ke sistem pembelajaran dari education teknologi. Selain daripada AI dan juga platform digital, ada lagi nih yang gak kalah penting dari AI. Dia bakal sangat keren banget untuk kita mahasiswa di era digitalisasi ini. Apakah itu adalah gamifikasi dalam belajar? Teman-teman udah tahu belum apa itu gamifikasi dalam belajar? Belum. Apa itu Kak? Banyak banget nih yang belum tahu. Ya, gamifikasi dalam belajar itu adalah pengkolaborasian antara belajar dan juga bermain dalam suatu aplikasi belajar. Jadi tujuan utamanya tetap adalah belajar. Jadi di dalam aplikasi ini tuh sudah terlengkapi semuanya guys. Bahkan kita sudah tahu bagaimana proses pembelajarannya mahasiswa, bahkan pelajar-pelajar di Indonesia ini terlalu berpatokan pada membaca atau menonton materi dari video, dan itu mungkin akan meningkatkan rasa jenuh yang mungkin akan terjadi yang namanya mengantuk guys. Jadi akan kurang efektif ke depannya. Sehingga inilah peran penting dari gamifikasi dalam belajar. Jadi nanti di dalam gamifikasi dalam belajar ini tuh sudah tersedia skor, habis itu sudah ada reward, ada juga level, leaderboard, bahkan juga ada kita bakal berkompetensi di dalamnya. Jadi nanti di leaderboard itu kita bakal terpampang peringkat-peringkatnya. Jadi kita semakin semangat nih untuk menggapai gitu, untuk bisa berada di peringkat tinggi-tingginya tentu saja. Jadi dengan adanya gamifikasi dalam belajar ini semakin efisien, bahkan menurut ahli saraf terkemuka di American Academy of Sleep Medicine, yaitu Dr. Rahman, mengatakan bahwa belajar yang terlalu monoton dengan membaca saja itu dapat meningkatkan rasa rileks pada tubuh kita, sehingga terjadi peningkatan rasa mengantuk. Jadi even kita berusaha untuk menghalau rasa mengantuk itu dengan cara minum kopi atau sebagainya, kita tetap kurang efektif dalam belajar karena kita bakal terdistract dengan bagaimana caranya supaya tidak mengantuk. Jadi belajar itu jadi kurang efektif guys. Jadi sebab itu adanya gamifikasi dalam belajar ini supaya kita lebih seru lagi nih, lebih kayak menantang nih, kita bakal lebih semangat untuk terus belajar dan menggali ilmu lewat itu aplikasi education teknologi itu sendiri. Jadi dengan gamifikasi dalam belajar kita bakal lebih tertantang dan juga lebih interaktif dalam belajar. Wow, penjelasan yang sangat keren ya dari 3 orang teman kami, yaitu yang pertama William tadi meng-highlight bahwa ternyata kita tuh masih perlu guru teman-teman. Guru itu sebagai fasilitator yang akan mengendalikan kontrol kita untuk menggunakan teknologi. Karena jangan sampai kita menggunakan teknologi seenaknya saja, tetapi kita malah jatuh di lubang yang buruk, di lubang yang hitam tersebut. Kemudian Ica tadi menambahkan bahwa teknologi dan guru itu bisa sangat berkolaborasi, karena ketika guru dan teknologi itu berkolaborasi itu akan menimbulkan, itu akan memberikan impact yang sangat bagus bagi para mahasiswanya. Dan juga Grace tadi mengatakan, bahkan Grace tadi mengungkapkan para pendapat ahli bahwa ternyata ketika kita hanya membaca, hanya menonton itu akan meningkatkan rasa ngantuk kita, sehingga yang dilakukan oleh guru adalah membuat konsep gamifikasi, yaitu konsep bermain sambil belajar. Kemudian setelah kita mendengar para pendapat teman-teman saya tentang education teknologi, saya penasaran nih tentang apa saja sih tantangan yang kita hadapi dalam education teknologi. Mungkin teman saya Afifa bisa memberikan opininya. Ya, oke. Jadi pada education teknologi ini itu ada beberapa tantangannya sih. Seperti yang pertama itu ada infrastruktur digital
digital. Nah, sedangkan kita tahu kan di Indonesia ini banyak daerah 3T atau daerah yang tertinggal, terluar dan terpencil. Nah, di daerah ini kadang namanya saja education teknologi itu memerlukan akses internet. Sedangkan pada daerah 3T ini kadang akses internetnya itu belum memadai untuk mengakses education teknologi ini, yang seperti Ruang Guru, Zenius dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu harus ada pelatihan guru dalam mengakses education teknologi ini, karena seperti yang kita tahu guru ataupun dosen-dosen itu tidak hanya yang muda, tetapi ada juga guru dan dosen-dosen yang senior. Sedangkan seperti yang kita tahu dosen-dosen atau guru-guru yang senior itu kayak memiliki gaptek gitu, yang seperti yang kita ketahui sekarang kurang bisa untuk memakai teknologi. Jadi pentingnya pelatihan guru ini agar guru-guru senior atau dosen-dosen senior bisa juga menggunakan education teknologi agar bisa memfasilitasi murid-muridnya atau mahasiswa-mahasiswanya dalam materi ataupun dalam pengerjaan soal lain-lainnya. Terus yang ketiga yaitu sebenarnya ada regulasi pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu pernah mengeluarkan inovasi bernama Education Technology 2023. Nah, menurut saya harusnya regulasi pemerintah ini yang bernama Education Technology 2023 ini harus dikuatkan. Sebenarnya komponen utama dari regulasi ini sebenarnya hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, itu infrastruktur digital dan pelatihan guru. Jadi sebenarnya pemerintah harus lebih tegas lagi sih, maksudnya harus lebih bisa menguatkan inovasi yang mereka telah keluarkan agar education teknologi di Indonesia itu bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Wah, bagus ya. Menurut kamu Indonesia sebenarnya apa hasilnya education teknologi ya? Baik, tadi pendapat dari teman kita yang bernama Afifah, dia itu menyebutkan beberapa tantangan yang memang tantangan tersebut bisa menjadi penghalang bagi kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa yang nantinya membuat kita menghambat. Tetapi muncul pertanyaan baru di sini, apakah perkembangan dari EdTech ini akan berguna nantinya di masa depan? Itu menjadi pertanyaan untuk kita semua. Baik, menurut saya di sini kita sebagai mahasiswa yang terpelajar ataupun siswa yang masih dalam kategori menjenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kita memang tidak perlu mempertanyakan lagi masalah EdTech ini karena ini sangat banyak kebermanfaatannya, banyak sekali manfaatnya bagi kita semua. Sebagai seorang yang terpelajar, sebagai seorang mahasiswa yang terus berkembang dengan zaman nantinya, memang kita tidak dapat pungkiri perkembangan zaman itu akan selalu ada nantinya tanpa apapun itu sesuatu yang sudah kodrat dari Tuhan kita. Setiap perjalanan dari kita kecil sampai kita dewasa itu sesuatu yang tidak bisa kita halangi, itu semua sudah menjadi hal-hal yang memang kodratnya tidak bisa diubah. Tapi di sini yang kita bisa lakukan adalah bagaimana cara kita sebagai seorang manusia, bagaimana cara kita sebagai seorang terpelajar, bagaimana cara kita menjadi seorang mahasiswa bisa beradaptasi di zaman yang sekarang ini, atau bagaimana cara kita adaptasi atau adaptabilitas yang harus kita punyai di setiap masa ke masa. Kita juga itu sebagai mahasiswa atau seorang terpelajar itu di setiap zamannya memang sangat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya mungkin sebelum kita mengenal pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang tadi juga sudah menjelaskan kawan kita Aldi, bahwasanya memang sebelum itu kita tidak terlalu terfokus sama yang adanya perkembangan EdTech ini. Kita terfokus dengan banyaknya seperti tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang dikerjakan dengan tanpa bantuan sebutannya AI, mungkin telah dijelaskan oleh Kedia tadi. Kita itu fokusnya perkembangan pelajarannya itu cuma konvensional saja, ya ketemu guru, penjelasan, kerja tugas, yang membuat mungkin kita juga sebagai seorang terpelajar yang membuat kita mungkin susah untuk fokus karena materi yang terlalu banyak. Dengan itu saja pelajarannya dari kita TK sampai kita SMA, itu saja pelajaran konvensional. Masuklah yang namanya perkembangan zaman ini ketika pandemi COVID-19, yang dimana pada pandemi
COVID-19 ini mulailah terjadinya namanya adaptasi ya. Teman-teman tahu juga mungkin kita dipaksa untuk mengetahui bagaimana sih caranya untuk perkembangan ini bisa kita ikuti. Jadi kita dari mungkin kalau tidak salah itu kita sejak kelas 2 SMP, kalau saya 2 SMP itu saya sudah mulai mengenali aplikasi-aplikasi yang bentuknya digital, contohnya seperti Classroom, Zoom, dan itu merupakan salah satu teknik pembelajaran high-tech yang memungkinkan semua para pelajar itu harus bisa, karena kita dituntut perkembangan zaman, kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi ketika terjadinya pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini sudah mulailah terjadi yang perubahan zaman kan, kita tuh harus beradaptasi dari perkembangan zaman itu. Nah, setelah kejadian pandemi COVID-19 itu negara sama sekali tidak merubah ini kebijakan mengenai aplikasi-aplikasi yang berbasis digital ini, malah ditingkatkan lagi. Makanya saya tadi sempat menyatakan bagaimana edtech ini di masa depan nasibnya. Kalau dari saya sendiri mungkin teman-teman juga menyetujui bahwasannya edtech ini nanti pasti akan berguna sejalan, karena ini sangat bermanfaat. Jadi mungkin saran yang bisa saya berikan, mungkin kita sebagai mahasiswa juga itu jangan juga terpacu dengan salah satu metode pembelajaran atau edtech ini. Kita bisa melakukan metode pembelajaran dengan cara menggabungkan keduanya, mungkin bisa offline dan online. Ya itu mungkin teman-teman sudah tahu. Mungkin teman-teman sekalian bosan juga kan kalau salah satu yang lebih dominan mungkin offline-nya banyak atau online-nya yang lebih dominan. Bagaimana cara kita bisa mendominasikan keduanya? Ya itu bagaimana cara. Jadi menurut saya itu kita bagaimana cara menggabungkan antara offline dan online ini. Jadi kita tuh harus bagaimana sekitar-sekitarnya lah, dan para pengajar juga ini dibutuhkan supaya bisa ikutlah untuk menjadi seorang pengajar yang baik. Jadi jika kita melihat juga dari data IG yang telah dipaparkan bahwasannya pengguna AI itu sekitar 87% yang ada di Indonesia. Jadi tidak menuntut hal lagi bahwasannya ya betul sekali pengguna AI atau tools-tools seperti ini sudah banyak di Indonesia. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Jadi bagaimana caranya kita itu untuk bisa mengembangkan diri kita sesuai dengan perkembangan zaman. Penjelasan yang sangat luar biasa ya dari teman kita Astral, bahwa ternyata education teknologi ini itu sangat dibutuhkan di masa depan, dan transisi dari antara penggunaan offline dan online itu sangat dipaksa, sangat terjadi pada saat COVID-19, karena kita dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi, karena pada saat itu pembelajaran dilakukan di rumah atau pembelajaran jarak jauh. Dan juga tadi Afifa menambahkan bahwa ternyata tantangan education teknologi ini juga ada, terutama bagi para dokter atau dosen senior yang dimana istilahnya gaptek lah untuk menggunakan teknologi. Nah, disitulah tantangannya, dan disitulah juga dibutuhkan pelatihan agar dosen senior itu bisa untuk menggunakan teknologi dan bisa untuk mengajarkannya di para mahasiswanya. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi dan etika di dalam education teknologi, dan mungkin rekan saya Namira bisa untuk menyampaikan opini. Nah, ternyata pemerintah itu sudah mengeluarkan regulasi, di mana Permendikbud 21 tahun 2017 tentang kode etik pengembangan pembelajaran. Nah, di mana itu ada beberapa prinsip di dalamnya, yaitu integrasi, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial, yang dimana ini itu akan berguna ke depannya. Tapi jangan lupa juga bahwa teknologi kan terus berdinamika atau berubah ya. Pasti regulasi yang dibutuhkan juga bakal berubah, dan itu harus disesuaikan dengan keadaan terbaru. Dan kemudian setuju dengan yang disampaikan Afifah tadi, bahwa pemerintah itu regulasinya kurang tegas dalam membuat regulasi. Ya betul, saya juga ikut setuju. Kemudian yang terakhir itu, nah dengan adanya regulasi itu bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Wow.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang education teknologi dan perubahan di dunia kerja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, regulasi dan etika dalam edukasi teknologi. Yang kita ketahui itu, edukasi teknologi itu sudah membawa perubahan yang sangat signifikan di dalam dunia kerja, seperti peningkatan keterampilan belajar, di mana teknologi pendidikan itu memungkinkan kerja untuk terus mengembangkan keterampilan melalui kursus online seperti platform belajar seperti ruang guru dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu ada akses ke pendidikan yang lebih lanjut, di mana yang kita tahu itu edukasi teknologi siapa saja dapat mengakses materi pembelajaran yang ada di institusi global tanpa harus ke lokasi tersebut. Nah, selanjutnya ada perubahan dalam metode pelatihan perusahaan. Ada berbagai perusahaan itu yang melatih karyawannya untuk menggunakan learning management system seperti untuk melatih karyawan secara signifikan, secara efisien, seperti melalui AI atau virtual reality. Itu saja dari saya. Penjelasan yang bagus ya dari rekan saya yang bernama Namira dan Ratu. Jadi Namira meng-highlight tentang regulasi dan etika dalam education teknologi. Ternyata di dalam sistem pemerintahan telah diatur regulasinya tentang education teknologi itu sendiri. Gunanya untuk kita tuh kayak lebih terarah dalam menggunakan teknologi, karena jangan sampai kita menggunakan teknologi itu asal-asalan dan itu akan membuat mengarah ke hal yang negatif. Dan Ratu tadi menyampaikan bahwa ternyata dalam dunia kerja pelatihan menggunakan e-learning itu dibutuhkan dalam perusahaan, karena seperti yang kita ketahui bahwa teknologi saat ini tuh berkembang pesat. Ketika perusahaan itu tidak mengajarkan cara penggunaan teknologi kepada karyawannya, itu akan membuat perusahaan dia itu akan merasa tertinggal dari perusahaan lainnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan tambahan mengenai education teknologi ini? Saya. Boleh? Kalian itu tahu nggak sih kalau educational technology itu kita itu bisa, selain kita dapat edukasi, kita juga bisa dapat sertifikat. Ini sangat berguna sekali buat mahasiswa, dan saya rasa itu tidak semua mahasiswa itu tahu. Contohnya kayak kayak website Coursera, website MySkill, itu ternyata teman-teman website yang kita bisa dapat pembelajaran, kita bisa dapat sertifikat yang nanti kita bisa pakai untuk CV-nya kita. Itu sangat berguna sekali ternyata teman-teman, dan kalian harus tahu kalau itu juga bagian dari salah satu contoh aplikasi educational technology di zaman sekarang. Masih baru kayak gitu, itu berguna sekali nanti buat kita di CV ya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Saya setuju siapa yang dikatakan Kezia, karena saya tuh pernah kayak ikut kegiatan, tapi kita tuh diminta untuk melampirkan pelatihan. Nah, di situ saya tidak pernah mengikuti pelatihan, dan orang-orang yang saya kenal menyuruh saya untuk mengikuti pelatihan di MySkill, dan itu sangat berguna sih menurut saya. Ya, mungkin ada teman-teman tambahan? Mungkin di sini saya sekedar bertanya atau mungkin menambahkan beberapa yang menurut saya itu menjadi hal penting juga yang harus kita semua teman-teman sekalian menanggapi juga secara khusus. Seperti tadi mungkin beberapa teman kita juga sudah membahas masalah regulasi. Mungkin masalah regulasi ini menjadi tanggapan kita semua, bagaimana cara kita sebagai orang yang terpelajar, sebagai seorang mahasiswa itu bagaimana cara kita berpikir supaya negara kita atau pemerintah kita ini ke depannya supaya EdTech ini semakin dikembangkan. Karena menurut saya ini dari hasil jurnal yang saya pernah baca bahwasannya ada beberapa negara, salah satunya negara Singapura itu sudah menetapkan namanya program EdTech Smart yang telah diadakan dari beberapa tahun sebelum ini, yang dimana program tersebut tuh mengatakan bahwasannya nantinya orang-orang di Singapura sana, orang-orang di sana, para pelajar di sana sebetulnya nanti
nantinya mereka itu di tahun 2030 yang akan mendatang, mereka itu sudah dipastikan sudah bisa dan sudah wajib, sudah jago lah sebenarnya dalam menguasai skill-skill yang ada di edtech atau masalah-masalah digitalisasi ini. Bukan itu yang menjadi salah satu tanggapan kita sebagai seorang mahasiswa, supaya regulasi lah dari pemerintah kita itu lebih bagus lagi, karena kita ya sebagai seorang mahasiswa kita memang harus memikirkan bagaimana cara negeri kita ini bisa berkembang ke depannya supaya tidak menjadi negara yang tertinggal. Mungkin seperti itu dari teman-teman juga ya. Dan saya juga ingin bertanya juga, melemparkan kembali kepada teman-teman mengenai bagaimana sih sebenarnya seorang yang terpelajar itu atau seorang mahasiswa itu, yang seperti yang kita tahu bahwasannya memang banyak sekali para pengguna tools AI yang membantu pembelajaran sama kita semua. Tapi menurut saya dari hasil beberapa penelitian yang pernah saya baca juga, bahwasannya rata-rata mahasiswa atau para terpelajar itu dia hanya terfokusnya untuk menyelesaikan tugas saja, bukan terfokus ke intinya. Jadi dia itu untuk formalitas saja. Contohnya mencari pertanyaan dari tugas guru yang diberikan atau dokter yang diberikan atau dosen yang diberikan. Dia hanya terfokus untuk bagaimana cara tugasnya bisa cepat selesai. Tanda kutip, dia tidak mau mencari tahu bagaimana jawaban ini bisa ditemukan, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana caranya bisa kita menerapkannya. Jadi dia hanya terfokus untuk sebatas menyelesaikan ya kewajiban atau tugas yang mungkin ini yang bisa jadi tanggapan dari untuk pembelajaran dari teman-teman semua, agar mungkin sekiranya kita semua dari mahasiswa ini bisa memanfaatkan kebermanfaatan dari AI ini. Mungkin bisa kita mengambil sisi positifnya dan membuang dari sisi negatifnya. Mungkin saja dari saya. Nanti kita harus gunakan AI ini dengan bijak ya. Karena kita jangan sampai mengcopy 100% apa yang dikatakan AI. Kita bisa menggunakan AI itu sebagai bahan brainstorming. Karena sebagai bahan kita untuk elaborasi apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita kerjakan dalam tugas kita. Mungkin itu sih, kita harus betul kata kita harus menggunakan teknologi secara bijaksana. Karena kadang itu hasil AI itu kalau kita tidak telusuri lebih jauh, kadang mereka itu memakai referensi yang jurnalnya mungkin sudah 20 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Jadi itu benar iya, makanya kita sebagai manusia yang harusnya lebih pintar daripada AI itu harus lebih pintar menelusuri hasil-hasil dari AI tersebut buat publikasi. Iya, setuju ya. Boleh sedikit cerita, kan ada orang tua saya itu seorang peneliti ya. Nah, tahu nggak sih kalau peneliti sekarang itu dikasih les buat belajar ChatGPT. Oh iya. Peneliti zaman sekarang itu dikasih les buat tahu bagaimana cara mencari informasi yang benar untuk data penelitiannya. Jadi tapi ini itu digunakan untuk cari sumber data aja ya, bukan untuk dipakai keseluruhannya. Jadi buat sekedar informasi aja gitu loh. Keren sih, ternyata selain penelitian sekarang harus ada penelitian untuk ChatGPT. Ada ChatGPT juga. Betul ya, peneliti juga. Oke teman-teman, mungkin itu tadi diskusi kita mengenai education teknologi, tentang bagaimana cara teknologi mengubah cara kita belajar. Mungkin dari kesimpulan yang bisa kita petik, yaitu ternyata teknologi itu dalam dunia pendidikan itu membawa perubahan yang sangat besar, dan kita juga harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi teman-teman. Karena AI itu tidak 100% benar, tetapi kita harus bisa menggunakan AI juga agar tidak tertinggal dari teman-teman kita yang ada di luar negeri. Kemudian jangan sampai kita juga menggunakan teknologi secara asal-asalan, karena teknologi itu sebaiknya digunakan secara bijak. Dan mungkin hanya itu ya. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Sekian dari kami dari kelompok Love Jumpa.